Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feryadi dari kelas 4C reguler Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah pemrograman berbasis objek satu dari dari Bapak dosen Muhammad Edia Rusadi, Eskom Memkom. Oke, sebelum itu kita akan lihat ketentuan tugasnya. Untuk tugasnya ini membuat project di NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk proyeknya ini bebas saja. Jadi saya sudah ada ide untuk membuatnya. Nah, untuk penilaiannya ini ada 14 materi dari kelas sampai error heading. Oke, langsung saja ke aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya sudah membuat programnya. Proyeknya sudah selesai juga. Proyek saya ini berjudul Agen Barry Link. Nah, di mana di dalam program ini eh, berfungsi untuk cek programnya ini cuman sederhana, yaitu ada menu cek cek biaya admin transfer uang dan cek biaya admin tarik tunai. Cuman itu aja. Dan eh, jika transaksinya itu dari 0 sampai 100.000, itu cuma dikenakan biaya adminnya 5.000 aja. Sedangkan di atas 100.000 sampai 1 juta, 1 juta itu 10.000. Berlaku kelipatan untuk ke atasnya. Oke, langsung saja. Sebentar. Oke, yang pertama itu ada kelas. Nah, saya membuat beberapa kelas ini, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada agen berlink, tarik tunai, transaksi, dan transfer uang. Agen berlink ini kelasnya itu sebagai kelas utama yang berisi main. Oke, lanjut yang kedua, ada objek. Nah, ini adalah objek. Nah, objek ini dibuat saat user memilih jenis transaksi. Misal ada transaksi cek biaya tarik tunai dan cek biaya transfer uang. Nah, itu contohnya. Ini menunjukkan proses objek dari kelas yang sudah dibuat. Oke, lanjut yang ketiga itu atribut. Ini ada di transaksi Java. Nah, ini adalah atributnya. Atribut jumlah transaksi ini disimpan eh, di kelas transaksi dan akan digunakan untuk semua kelas. Untuk semua kelas ini yang ada tersangkutnya itu ya agen berlink, tarik tunai, dan transfer uang. Nah, ini adalah untuk menghitung biayanya sendiri. Untuk menghitung biaya admin, tarik tunai, dan transfer uang. Baik, lanjut yang keempat ada konstruktor. Ini konstruktor. Nah, konstruktor ini terdapat di setiap kelas juga. Nah, dan digunakan untuk mengisi nilai transaksi saat objek dibuat. Misalnya di kelas transaksi tarik tunai, konstruktornya menerima nilai jumlah transaksi dari user. Nah, lanjut yang mutator. Mutator atau setter ini hmm, saya tidak membuat setter terpisah. Nah, tetapi tetapi pengaturan nilai dilakukan ini di konstruktor.
Jadi mutatornya itu berupa konstruktor itu sendiri. Nah, yang mengatur nilai atribut. Selanjutnya aksesor. Nah, aksesor ini ada di transaksi Java. Nah, aksesor atau getter nih. Nah, itu ini digunakan untuk mengambil nilai dari hasil nilai atau hasil dari kelas. Nah, di sini hitung biaya admin dipakai untuk mengambil biaya admin sesuai jenis transaksi dan get jenis transaksi dipakai untuk menampilkan jenis transaksi ke user. Oke, lanjut yang inderintensi. Nah, sesi. Nah, inti transaksi ini yaitu tarik tunai mewarisi transaksi. Nah, saya menggunakan inventarisasi ini agar kelas tarik tunai dan transfer uang bisa menggunakan kelas metode dari kelas transaksi. Nah, dengan pewarisian ini saya tidak perlu menulis ulang kode lagi. Lanjut yang ke hmm, polymorphism. Oke. Nah, ini polymorphism saya menggunakan ini agar mendeklarasikan variabel bertipe transaksi, lalu mengisinya dengan objek tarik tunai, dan transfer uang. Ini menunjukkan bahwa satu variabel bisa menyimpan banyak jenis objek. Lanjut yaitu seleksi. Seleksi. Ini adalah seleksi. Seleksi ini percabangan yang digunakan untuk memilih jenis transaksi, memeriksa input, dan menentukan biaya admin berdasarkan jumlah. Nah, hmm, contohnya jika transaksi itu di bawah 100.000, maka biaya adminnya sebesar 5.000 dan di atas 100.000 maka adalah 10.000. Selanjutnya itu ada perulangan. Perulangan. Nah, ini adalah eh, perulangan. Ini agar program terus berjalan sampai user memilih keluar. Ini membuat user bisa cek biaya berkali-kali dalam satu orang saja. Artinya tidak perlu menjalankan lagi untuk mengecek biayanya itu. Nah, saya kasih contoh saja. Jadi saya coba run filenya. Nah, soal nama. Nah, ini kan seharusnya kalau saya enter ini kan ini halo Freddy biaya transfer untuk uang adalah sebesar 25.000. Seharusnya ini tidak perlu lagi jadi perulangan. Nah, inilah fungsi perulangan. Kalau tidak ada perulangan itu maka akan harus dijalankan lagi ini front filenya. Nah, jadi mudahnya ada perulangan ini kita tidak perlu menjalankannya lagi. Jadi tinggal mengisi ulang lagi menunya apa yang mau dicek gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada array. Array. Array ini menyimpan riwayat transaksi.
Nah, riwayat transaksi yang saya simpan ini dalam array list supaya semua hasil bisa ditampilkan saat user selesai. Ini lebih fleksibel daripada array biasa karena ukurannya bisa bertambah. Oke, hmm, selanjutnya itu error handling. Error handling. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah error handling. Saya menggunakan hmm, saya menggunakan features ini agar program setiap tiap tetap aman meskipun user memasukkan input yang salah. Misalnya memasukkan eh, huruf memasukkan huruf nih saat diminta angka. Itu nanti ada pesannya bahwa itu adalah salah, tidak valid. Nah, ini juga menunjukkan penerapan error handling supaya program tidak langsung berhenti. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, ini kan harusnya yang dimasukkan itu angka pilih menunya satu, dua atau tiga. Di sini saya memasukkan huruf. Nah, maka ada pesan input tidak valid. Masukkan angka yang benar. Berarti yang kita perlu masukkan itu angka, tidak boleh huruf. Ini pun sama. Seharusnya jumlah transaksi ini angka. Jadi saya cobakan masukkan huruf juga. Nah, maka input tidak valid juga. Oke. Oke, mungkin sudah cukup itu untuk 14 materi tadi. Sudah ada di dalam program saya dari kelas sampai error handling. Selanjutnya saya akan coba jalankan mencek program saya apakah berjalan baik. Saya akan mencek biaya transfer. Biaya transfer. Jumlah transaksinya misal 22 juta nih. Maka biaya adminnya ini adalah 20.000. Enggak 25.000. Relat ini untuk transaksi transfer uang ini lebih mahal 5.000 dibandingkan tarik tunai. Nah, bedanya 5.000 aja. Coba saya cek untuk tarik tunai. Jumlah transaksinya 2 juta. Nah, maka biaya adminnya adalah sebesar 20.000. Oke, mungkin itu saja video dari proyek UAS saya. Eh, saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan saya. Harap dimaklumi. Oke, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.